Janji Sintayong kepada Emil Audero, kiper utama Timnas Indonesia. Janji Sintayong kepada Emil Audero, kiper utama Timnas Indonesia ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong ingin menjadikan Emil Audero kiper utama Timnas Indonesia. Indonesia lagi mencari pemain grade A. Salah satunya posisi kiper pelapis Hernando Ari. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tidak main-main. Lawan Indonesia sangat menantang. Emil Audero adalah kiper Sampdoria yang dipinjamkan kepada Inter Milan klub Liga Italia. Emil Audero lahir di Mataram, Indonesia dan besar di Italia. Sintayong butuh Emil Audero karena status Maarten Paes belum jelas dari pengadilan CAS. Pemain Liga Jerman Ethan Kohler siap dipanggil Ketua PSSI Erick Thohir. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung Timnas Indonesia. Ethan Kohler, pemain Liga Jerman ini mengharapkan Ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya. Ethan Kohler menyatakan siap bergabung Timnas Indonesia dengan posisi sebagai bek. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali, Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali, Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman. Bagot kembali bela Timnas. Erick Thohir butuh pemain serius hadapi kualifikasi Piala Dunia. Bek andalan Timnas Indonesia Elkan Bagot menyampaikan permintaan maafnya kepada Sintayong. Elkan Bagot tidak kecewa namanya tidak masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot membuka peluang siap membela Timnas Indonesia kalau kembali mendapatkan panggilan dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Saat ini Sintayong mudik ke Korea Selatan. Ada jeda istirahat pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ketua PSSI Erick Thohir mengingatkan kepada pemain untuk serius menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. STY harus kembali berikan kesempatan kepada Elkan Bagot di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Semenjak dikabarkan tak memberikan respon kala dihubungi oleh Timnas Indonesia jelang laga play-off Olimpiade Paris pada bulan Mei lalu. Nama seorang Elkan Bagot seolah tertepikan dari skuad merah putih. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong bahkan mulai tak lagi memprioritaskan keberadaan pemain Ipswich Town tersebut dan tak memasukkan namanya dari skuad Garuda untuk menjalani 2 laga sisa babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua lalu. Namun jika melihat situasi saat ini, sejatinya masih ada setidaknya 2 alasan yang membuat Coach Shin harus kembali memikirkan untuk memanggil lagi center back berusia 22 tahun tersebut. Mengapa seorang Elkan Bagot harus kembali dipikirkan untuk masuk lagi ke Timnas Indonesia adalah karena salah satu palang pintu utama Timnas Garuda saat ini, Jordi Amat, tengah mengalami fase penurunan performa yang cukup signifikan. Dengan penurunan performa yang seringkali merugikan Timnas Indonesia tersebut, Jordi Amat membutuhkan sosok pengganti yang tentunya harus memiliki kualitas sama atau mendekati yang dimilikinya tersebut. Dan dari beragam nama yang muncul, tentunya nama seorang Elkan Bagot bisa menjadi nama yang paling dikedepankan untuk hal ini. Apa yang dirasakan fans sepak bola tanah air setelah Timnas Indonesia melewati laga krusial menghadapi Arab Saudi dengan meraih kemenangan? Siapa yang tak suka dengan kemenangan? Secara naluriah, manusia pasti punya sebuah kepuasan tersendiri terhadap kemenangan. Namun tak hanya soal kepuasan belaka yang didapat dari sebuah kemenangan. Di baliknya pasti ada berkah yang mengikuti. Saat kemenangan melawan Arab Saudi membuat ranking Timnas Indonesia melesat bagaikan roket. Meski begitu, mental Indonesia sempat goyah usai dihajar The Blue Samurai 4 gol tanpa balas. Namun berkat kemenangan atas pasukan Green Falcons, poin FIFA Indonesia jadi bertambah, sehingga membawa Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 130 ke 125. Indonesia menggeser negara-negara pesaing seperti Gambia, India, Kongo, Sierra Leone, dan Siprus. Kenaikan ranking FIFA ini bikin Indonesia jauh melangkahi rival abadinya, Malaysia.
Harimau Malaya masih berada di peringkat 132 FIFA. Memang betul kalau Piala AFF salah satu bukti supremasi di Asia Tenggara, tapi orang hebat selalu punya mimpi yang jauh lebih menantang. Siapa yang mengenal Shin Tae-yong, sang juru taktik timnas Indonesia? Jika kita mengikuti kabar Shin Tae-yong di berbagai kanal pemberitaan, ia tidak pernah sekalipun membicarakan trofi, termasuk Piala AFF. Memang betul kalau Piala AFF salah satu bukti supremasi di Asia Tenggara, tapi orang hebat selalu punya mimpi yang jauh lebih menantang. Shin Tae-yong ingin membawa Indonesia ke level Asia bahkan dunia. Sebuah mimpi yang awalnya membuat semua orang gelisah dan tidak percaya, memangnya bisa, tapi justru mimpi yang bikin gelisah itulah mimpi yang kini sedang dijalani. Demi mewujudkan misi itu, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah memperbaiki ranking. Di level Asia dan dunia, ranking FIFA menjadi patokan dari mana sebuah tim akan memulai babak kualifikasi. Shin Tae-yong pelan-pelan mewujudkan visinya itu. Akhirnya Indonesia bisa tampil di level Asia dan lolos ke putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tidak terlupakan keberhasilan Shin Tae-yong tak luput dari dukungan dan kepercayaan federasi. Coba bayangkan bagaimana andai visi Shin Tae-yong yang mengejar ranking FIFA, alih-alih trofi tidak didukung oleh federasi. Mungkin nasibnya akan seperti negara-negara Asia Tenggara lain. Bisa dikatakan Shin Tae-yong beruntung karena selalu mendapat kepercayaan dari PSSI, tidak seperti para pelatih sebelumnya yang gagal dikit dipecat.
Sintayong datang di era ketum PSSI Mo Camat Iriawan, dan sejak saat itu kepercayaan Iwan Bule merasuk dalam diri Sintayong. Di Piala AFF 2022 lalu misalnya, Timnas Indonesia asuhan Taeyong gagal meraih gelar, namun Sintayong masih dipercaya untuk menunggangi Timnas Indonesia. Alih-alih memecat, Sintayong justru mendapatkan pujian di Piala AFF 2022. Hal itu pun membuat Sintayong turut memberi kepercayaannya pada PSSI. Bahkan, salah satu bukti bahwa federasi percaya pada STY adalah dengan memperpanjang kontraknya hingga 2027. Tidak hanya kepercayaan, STY juga diberikan fasilitas oleh PSSI. Hal itu makin yakin Sintayong nyaman melatih Timnas Indonesia dan membuat visinya membawa Indonesia ke 100 besar FIFA makin terbuka untuk digapai. Bukti keseriusan Sintayong untuk mewujudkan visinya. Demi mencapai target 100 besar ranking FIFA, langkah yang dilakukan adalah menggelar partai uji coba. Salah satu yang menarik adalah beberapa kali Indonesia menjajal tim-tim yang rankingnya berada di atas. Selain uji coba, ranking Indonesia bisa naik terus karena STY memanfaatkan kompetisi-kompetisi, sekalipun hanya Piala AFF dan babak kualifikasi di Piala Dunia maupun Piala Asia. Buat yang belum tahu, pertandingan Piala AFF tetap masuk hitungan FIFA. Tapi derajat Piala AFF tetaplah laga persahabatan. Maka dari itu memaksimalkan laga tanpa meraih trofi cukup untuk memperbaiki ranking FIFA. Meski ranking FIFA bukan tolak ukur kekuatan sebuah tim nasional, namun setidaknya kenaikan ranking memperlihatkan bahwa Timnas Indonesia sedang berprogres.